Yesus datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Lalu Pilatus berkata kepadanya, "Jadi menurutmu, kamu ini seorang raja?" Yesus menjawab, "Demikianlah, aku seorang raja. Untuk itulah aku dilahirkan, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yaitu untuk memberitakan ajaran yang benar." Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-28 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Jalan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang kedua. Untuk meminta surat kuasa yang ditujukan kepada para pemimpin rumah-rumah pertemuan orang Yahudi di kota Damsyik. Dalam surat itu tertulis izin bagi Saulus untuk menangkap dan menyeret setiap pengikut Yesus yang dia temui, baik laki-laki maupun perempuan, ke pengadilan di Yerusalem. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 2. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, dewasa ini adalah umum untuk menggunakan istilah-istilah yang mengacu kepada umat Allah seperti gereja Kristus, gereja Allah, tubuh Kristus, kerajaan Kristus, bait Allah, mempelai Kristus. Pada hari-hari awal gereja, mereka juga dikenal sebagai orang-orang jalan. Saulus dari Tarsus menganiaya orang-orang dari jalan. Orang yang lain berbicara jahat tentang jalan, tetapi beberapa orang dari antara mereka mengeraskan hati dan menolak untuk percaya kepada Yesus. Di depan umum mereka menghina jalan keselamatan melalui Yesus. Oleh karena itu, Paulus meninggalkan rumah pertemuan tersebut dan mengajak orang-orang yang percaya untuk memisahkan diri dari mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Sesudah itu, tiap hari dia mengajar orang-orang percaya di balai pertemuan yang dinamakan Balai Diskusi Tiranus. Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Di Efesus ada kerusuhan tentang jalan. Kira-kira waktu itu terjadilah kerusuhan besar karena orang-orang menentang jalan keselamatan yang diajarkan Paulus. Kisah Rasul 19 ayat 23. Paulus mengaku menyembah Tuhan menurut jalan. Tetapi saya mengakui bahwa saya memang menyembah Allah nenek moyang kami dengan mengikuti jalan keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, orang Nazaret itu. Menurut para penuduh ini, siapapun yang mengikuti jalan itu adalah pengikut ajaran sesat. Tetapi saya masih percaya kepada semua yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Felix, sang gubernur, memperoleh pengetahuan yang akurat tentang jalan. Sesudah mendengarkan, Gubernur Felix menunda sidang itu dengan berkata, "Waktu Komandan Lysias datang, saya akan memutuskan perkaramu." Kebetulan Felix sudah tahu banyak tentang jalan keselamatan ajaran Yesus. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 22. Saat ini ungkapan jalan jarang digunakan kecuali oleh organisasi gereja, jemaat, dan bahkan beberapa kelompok penyembahan. Tetapi apa artinya di masa-masa awal gereja? Yang pertama, kita belajar tentang makna jalan. Asal muasalnya, Yesus mengajar tentang dua jalan,
Menurut Matius 17 ayat 13-14, jalan yang lebar menuju kehancuran, kebinasaan, jalan yang sempit menuju kehidupan. Yesus mengaku dirinya sebagai jalan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jalan menuju kebenaran dan kehidupan. Satu-satunya jalan menuju Bapa. Pernyataan Yesus mengarah pada penggunaan jalan. Pengertian yang mungkin menurut Simon J. Kistemaker menyarankan kata jalan mengacu pada ajaran Injil. Tingkah laku orang Kristen diarahkan dan dibimbing oleh Injil, komunitas Kristen pada umumnya. W.A. Ewell menyarankan jalan berkonotasi sesuatu dari jalan keselamatan. Seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 17, dia terus mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak-teriak, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada kita tentang jalan keselamatan. Jalan Allah yang benar. Dia juga pernah diajar tentang jalan keselamatan melalui Raja Penyelamat. Dengan teliti dan semangat yang menyala-nyala, Apolos mengajar di rumah pertemuan orang Yahudi tentang Raja Penyelamat. Meskipun dia hanya mengetahui tentang pelayanan Yohanes Pembaptis, Priscilla dan Aquila hadir waktu Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah pertemuan. Lalu mereka mengajak dia ke rumah mereka dan menjelaskan kepadanya lebih lengkap lagi tentang jalan keselamatan dari Allah. Kisah Para Rasul 18 ayat 25-26. J.B. Paul Hill menyarankan jalan mencerminkan penunjukan diri awal komunitas Kristen Yahudi, di mana mereka melihat diri mereka sebagai jalan yang benar dalam komunitas Yahudi yang lebih besar. Kisah Rasul 24 ayat 14. Ini kemungkinan merujuk pada mengikuti Yesus sebagai jalan, baik di dalam ajaran ataupun doktrin maupun kehidupan. Berikut adalah beberapa hal yang terlibat di dalam mengikuti Yesus sebagai jalan dalam doktrin dan juga kehidupan. Jalan Yesus, yakni jalan kepada Bapa. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Melalui Yesus, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi memiliki akses kepada Bapa. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus 2 ayat 18. Sekarang, melalui pengorbanan yang sudah Kristus lakukan, kita semua mempunyai hak untuk datang kepada Bapa melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing. Jalan Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Lalu Pilatus berkata kepadanya, "Jadi menurutmu, kamu ini seorang raja?" Yesus menjawab, "Demikianlah, aku seorang raja. Untuk itulah aku dilahirkan, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yaitu untuk memberitakan ajaran yang benar." Semua orang yang mendengar tentang ajaran benar pasti senang juga mendengar ajaranku. Yohanes 18 ayat 37. Dia menawarkan kebenaran yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Yohanes 8 ayat 32-38. Jalan Yesus adalah jalan kehidupan. Yesus datang agar kita hidup lebih berkelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh berkat. Yohanes 10 ayat 10. Dia menawarkan kehidupan di luar kehidupan ini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Akulah yang memberi kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun dia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Jalan Yesus adalah jalan cinta kasih. Yesus mengajar murid-muridnya untuk saling mengasihi. "Aku memberikan perintah baru kepada kalian, kasihilah satu sama lain, sama seperti aku sudah mengasihi kalian, begitulah kalian harus saling mengasihi.
Yohanes 13 ayat 34. Dia bahkan mengajar mereka untuk mencintai musuh mereka. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Inilah ajaran yang membedakan ajaran kekristenan dari agama lain. Jalan Yesus adalah jalan kebahagiaan. Yesus berbicara agar sukacita murid-muridnya menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Aku sudah memberitahukan semua ini kepadamu, supaya kamu ikut merasakan sukacitaku, dan supaya sukacitamu sempurna. Dia melakukannya agar sukacitanya terpenuhi dalam diri mereka sendiri. Sekarang aku akan segera kembali kepadamu. Oleh karena itu, semua hal ini aku doakan sewaktu aku masih berada di dunia, supaya pengikut-pengikutku ini bisa mengetahui doaku dan mereka selalu penuh dengan sukacita dalam segala keadaan. Biarlah sukacita mereka masing-masing sama seperti sukacitaku. Yohanes 17 ayat 13. Jalan Yesus adalah jalan damai. Yesus menawarkan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Sekarang aku mau meninggalkan berkat rohani untuk kalian, supaya kamu semua bisa hidup dengan hati yang tenang. Perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang dirasakan karena hal-hal duniawi. Jadi janganlah kamu bersusah hati dan takut. Yohanes 14 ayat 27. Kedamaian yang mengatasi kesengsaraan di dunia, seperti dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semua ini aku katakan kepada setiap kalian yang sudah bersatu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan tenang. Di dunia ini kamu pasti menderita, tetapi kuatkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Jalan Yesus adalah jalan kesatuan. Yesus berdoa untuk persatuan di antara mereka yang percaya kepadanya. Aku berdoa bukan untuk mereka saja, tetapi juga untuk orang-orang yang kelak percaya kepadaku karena kesaksian mereka. Dan aku meminta supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana Bapa dengan aku adalah satu, dan aku dengan Bapa adalah satu. Aku juga berdoa supaya mereka dengan kita menjadi satu, supaya orang-orang duniawi percaya bahwa Bapalah yang mengutus aku ke dunia ini. Yohanes 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Dia mati di kayu salib untuk mendamaikan orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Efesus 2 ayat 11 sampai 17. Jalan Yesus adalah jalan doa. Yesus mengajar kita bagaimana berdoa, rajin dan rendah hati. Dia melayani sebagai imam besar dan pembela saat kita berdoa, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku yang kekasih, saya menulis surat ini kepada kalian untuk mengingatkan kamu supaya jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada yang berbuat dosa, ingatlah bahwa kita mempunyai pembela di hadapan Bapa, yaitu Kristus Yesus yang selalu bertindak adil. Jalan Yesus adalah jalan pengampunan. Yesus mengajarkan pentingnya mengampuni orang lain. Dan ampunilah kami masing-masing dari semua kesalahan kami di matamu, seperti kami memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dia menunjukkan sikap pengampunan di kayu salib, dapat dibaca di dalam Lukas 23 dan 34 dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jalan Yesus adalah jalan menghasilkan buah. Yesus mengajarkan perlunya menghasilkan buah untuk menjadi muridnya. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, bila kamu menghasilkan banyak buah, Bapakku akan dimuliakan, dan kamu pun benar-benar terbukti sebagai muridku. Kemudian tinggal di dalam Dia adalah kunci untuk menghasilkan buah. Jalan Yesus adalah jalan pelayanan. Yesus datang untuk melayani dan mengajar murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu para pengikutnya harus saling melayani dalam kasih. Jadi saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah
untuk bebas dari ikatan hukum Taurat. Namun janganlah menggunakan kebebasan itu sebagai alasan untuk memuaskan keinginan-keinginan badani. Sebaliknya, hendaklah kita saling melayani dalam ikatan kasih persaudaraan. Galatia 5 ayat 13. Jalan Yesus adalah jalan penderitaan. Yesus harus menderita untuk memasuki kemuliaannya. Dia memanggil kita untuk mengikuti langkahnya jika perlu. Namun kalau kamu bersalah lalu dihukum, jangan harap Tuhan memberkatimu. Biarpun kamu diam saja, sebab kamu memang bersalah. Sebaliknya, kalau kamu dibuat susah padahal kamu melayani dengan baik, dan kamu bertahan dengan sabar, Allah akan memberkatimu. Untuk itulah Allah memanggil kamu masing-masing. Kamu harus sabar karena Kristus sendiri sudah menderita bagi kita. Dia menjadi teladan supaya kita mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Jalan Yesus adalah jalan menuju kemuliaan. Yesus suatu hari akan dinyatakan dalam kemuliaan sebagaimana dikatakan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 10. Dengan demikian nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan melalui hidupmu, dan karena kamu bersatu dengan Dia, kamu juga akan dianugerahi kemuliaan oleh Allah Bapa dan Kristus Yesus, penguasa kita. Kita juga akan dinyatakan dalam kemuliaan di dalam Dia. Kesimpulan, kita mungkin tidak menyebut diri kita sebagai orang jalan. Sebutan lain sama seperti kitab suci. Dalam beberapa keadaan itu bisa disalahpahami sebagai aliran sesat. Tetapi kita tidak boleh berhenti memikirkan Yesus sebagai jalan bagi Tuhan, kebenaran, kehidupan, dan kemuliaan. Bagi cinta, sukacita, kedamaian, dan persatuan. Bagi doa, pengampunan, berbuah untuk pelayanan, dan menderita demi kebenaran. Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai jalan Anda menuju keselamatan dan hidup yang kekal? Apakah Anda bersedia menjadi muridnya dan belajar darinya? Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah menanggung berbagai kesusahan berat. Aku akan menolongmu dan membuatmu lega. Tunduk dan bergantunglah padaku. Belajarlah dariku karena aku rendah hati dan akan memimpinmu dengan lemah lembut. Maka kamu pun akan merasa lega. Karena bila kamu tunduk dan bergantung kepadaku, bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban yang aku berikan pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Karena itu pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa, supaya mereka menjadi muridku. Baptislah mereka sebagai orang yang mengikut aku, Bapakku dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk setia melakukan semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Yakinlah bahwa aku akan selalu menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa tema tentang jalan ini adalah tema yang sangat sentral di dalam kekristenan, karena Yesus sendiri mengklaim dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa atau sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Kiranya kita yang sudah meresponi jalan itu dan sudah mendapatkan jaminan keselamatan itu, kita boleh mengajak orang lain untuk berkenalan dengan Yesus, agar mereka dapat mengundang Yesus untuk menjadi juru selamat pribadinya, sehingga mereka mengenal jalan yang sama dengan jalan yang kita tempuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.